hormati Bapak Ibu guru sekalian, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Felicia Ciana Septivia Ivanka, biasa dipanggil Feli. Saya dari kelompok 1 kelas 10 MIA 2 bersama teman-teman saya yaitu saya Tabatu Jumaro, biasa dipanggil Badus. Saya Ananda Sofi Kusmaningrum, biasa dipanggil Sofi. Saya Dea Febrian Ardani, biasa dipanggil Dea. Kami akan mempresentasikan mengenai praktek uji larutan elektrolit dan non-elektrolit guna memenuhi tugas semester 2. Untuk yang pertama, mari kita mulai dengan PPT. Menurut Patrick G. pada tahun 1985, larutan adalah suatu campuran homogen yang terdiri dari 2 atau lebih zat dalam komposisi yang bervariasi. Menurut Steven, pada tahun 2002, larutan yang saling melarutkan adalah campuran 2 larutan polar atau 2 larutan nonpolar yang membentuk larutan satu fase homogen. Larutan yang tidak melarutkan adalah campuran dari 2 zat cair polar dan nonpolar membentuk 2 fase. Menurut Baroro, pada tahun 2004, pembuatan larutan banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya ketika kita ingin membuat teh manis. Kita menambahkan gula ke dalam air dan kemudian tambahkan teh serta mengaduknya. Ternyata air teh tersebut masih terasa manis. Kemudian kita menambahkannya lagi air ke dalamnya. Sehingga air teh yang tadinya kental atau pekat dan manis sekali menjadi lebih encer dan rasa manisnya sedang. Itu semua adalah kegiatan dalam pembuatan larutan. Mencampurkan air, teh, dan gula merupakan contoh pembuatan larutan dan campuran ini disebut larutan. Sedangkan penambahan air ke dalam air teh yang manis dinamakan pengenceran. Dan kekentalan atau kepekatannya disebut konsentrasi atau molaritas. Jadi larutan adalah suatu sistem homogen yang terdiri dari molekul atom ataupun ion dari 2 zat atau lebih. Larutan akan terjadi jika atom, molekul, atau dari satu zat semuanya terdispersi. Larutan terdiri atas zat yang dilarutkan yang disebut solut dan pelarut yang dinamakan solvent. Solvent atau pelarut merupakan senyawa dalam jumlah yang lebih besar, sedangkan senyawa dalam jumlah yang lebih sedikit disebut solut atau zat terlarut. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Ketika dialiri arus listrik ke dalamnya, larutan ini akan memberikan gejala berupa menyalanya lampu pada alat uji atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Larutan elektrolit bisa menghantarkan listrik karena terdapat ion-ion bebas yang berasal dari zat terlarut yang terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Larutan elektrolit dibagi menjadi 2, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat dapat menghantarkan arus listrik dengan kuat karena terionisasi sempurna. Ketika dilakukan uji elektrolit, nyala lampu terang dan memiliki banyak gelembung gas. Memiliki reaksi irreversibel atau tidak dapat kembali. Dan mempunyai nilai derajat ionisasi sama dengan 1. Sedangkan larutan elektrolit lemah adalah larutan yang buruk dalam menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan karena zat terlarut pada larutan elektrolit lemah terdisosiasi sebagian menjadi ion-ionnya, sehingga hanya sedikit ion yang terbentuk. Akibatnya, elektron menjadi sulit bergerak dan listrik menjadi tidak mengalir dengan baik. Jadi, elektrolit lemah menghantarkan arus listrik dengan lemah karena terionisasi sebagian. Ketika dilakukan uji elektrolit, maka nyala lampu redup atau mati dan terdapat sedikit gelembung gas. Memiliki reaksi reversibel atau dapat kembali dan memiliki derajat ionisasi lebih dari 0 dan kurang dari 1. larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik.
Hal ini dikarenakan larutan non-elektrolit tidak dapat menghasilkan ion-ion. Dalam uji larutan, larutan yang digolongkan ke dalam larutan non-elektrolit jika nyala lampunya mati dan tidak ada gelembung gas. Ciri lainnya yaitu memiliki nilai derajat ionisasi alfa sama dengan 0. Nah, yang termasuk larutan non-elektrolit yaitu larutan gula, larutan alkohol, larutan urea, dan lain sebagainya. Jadi, sesuai praktek kami, larutan garam dimasukkan dalam larutan elektrolit kuat dikarenakan adanya gelembung gas yang banyak dan nyalanya lampu. Larutan isotonik atau Pocari Sweat, vitamin C, cuka, betadine, sunlight, multo, dan perasan jeruk termasuk larutan elektrolit lemah dikarenakan adanya gelembung gas yang sedikit dan redup atau matinya lampu. Sedangkan air mineral, air acu biru, air teh, larutan gula, alkohol termasuk larutan elektrolit karena tidak ada gelembung gas dan matinya lampu. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman, mari kita saksikan video berikut ini. Bahan yang kita butuhkan adalah lakban, cutter, karton, gunting, paku, lampu, kabel listrik, baterai, dan tisu. Adapun larutan yang kami gunakan ada 13 larutan. Yang pertama adalah larutan vitamin C. Kedua ada air mineral. Ketiga ada larutan molto. Keempat ada larutan betadine. Kelima ada larutan sabun. Keenam ada larutan gula. Ketujuh ada air acu biru atau air suling. Kedelapan ada cuka dapur. Kesembilan ada larutan isotonik. Kesepuluh ada larutan garam. Kesebelas ada alkohol 70%. Kedua-belas ada larutan teh. Dan ke-13 ada air perasan jeruk. Langkah kerja yang pertama yaitu sambungkan kutub positif dan negatif kedua baterai besar menggunakan lakban hitam, kemudian potong lakban menggunakan gunting. Selanjutnya, potong kabel dengan panjang sesuai yang diinginkan. Kabel tersebut kemudian ditempel pada kedua kutub baterai menggunakan potongan lakban hitam. Potong plastik yang melindungi kedua ujung kabel. Lalu masukkan ujung kabel tersebut ke dalam lubang kaki lampu. Agar lebih kuat, gunakan lakban hitam. Potong karton kecil. Kemudian susun hasil rakitan pada karton berukuran besar. Hasil potongan karton kecil tadi digunakan untuk menancapkan paku yang akan digunakan dalam uji larutan elektrolit. Jika sudah tersusun secara rapi, lilitkan ujung kabel pada paku. Jangan lupa rekatkan kembali dengan lakban hitam. Kemudian, satukan kedua paku tersebut untuk menguji apakah lampu bisa menyala dengan terang. Jika dirasa sudah berhasil menyalakan lampu, tancapkan kedua paku tersebut pada karton berukuran kecil. Saatnya uji larutan. Uji larutan yang pertama ialah larutan garam. Saat diuji, larutan garam tersebut menghasilkan nyala lampu dan terdapat banyak gelembung gas. Setelah menguji, jangan lupa lap paku dengan tisu ya. Uji larutan yang kedua ialah larutan isotonik. Saat diuji, larutan isotonik tersebut menghasilkan nyala lampu mati dan terdapat sedikit gelembung gas. Uji larutan yang ketiga ialah larutan teh. Saat diuji, larutan teh tersebut menghasilkan nyala lampu mati dan tidak terdapat gelembung gas. Uji larutan yang keempat ialah larutan cuka. Saat diuji, larutan cuka tersebut tidak menghasilkan nyala lampu dan terdapat sedikit gelembung gas.
Uji larutan yang kelima ialah larutan alkohol 70%. Saat diuji, larutan alkohol 70% tersebut tidak menghasilkan nyala lampu dan tidak terdapat gelembung gas. Uji larutan yang keenam ialah larutan vitamin C. Saat diuji, larutan vitamin C tidak menghasilkan nyala lampu dan terdapat sedikit gelembung gas. Uji larutan yang ketujuh ialah air mineral. Saat diuji, air mineral tidak menghasilkan nyala lampu dan tidak terdapat gelembung gas. Uji larutan yang kedelapan ialah air acu biru. Saat diuji, air acu biru tersebut tidak menghasilkan nyala lampu dan tidak terdapat gelembung gas. Uji larutan yang kesembilan ialah perasan jeruk. Saat diuji, ternyata perasan jeruk tidak menghasilkan nyala lampu, tetapi terdapat sedikit gelembung gas. Uji larutan yang ke-10 ialah larutan sabun. Di sini kami memakai sabun cuci piring Sunlight. Saat diuji, larutan sabun tidak menghasilkan nyala lampu dan terdapat gelembung gas yang cukup banyak. Uji larutan yang ke-11 ialah larutan molto. Saat diuji, larutan molto tersebut tidak menghasilkan nyala lampu dan terdapat sedikit gelembung gas. Uji larutan yang ke-12 ialah larutan gula. Saat diuji, larutan gula tersebut tidak menghasilkan nyala lampu dan tidak terdapat gelembung gas. Uji larutan yang ke-13 ialah larutan betadin. Saat diuji, larutan betadin tersebut tidak menghasilkan nyala lampu, tetapi terdapat sedikit gelembung gas. Dari video hasil uji larutan elektrolit dan non-elektrolit dapat kita simpulkan bahwa larutan elektrolit kuat terdapat banyak gelembung gas disertai menyalanya lampu pada bohlam, dikarenakan zat pelarut berupa ion-ion yang terionisasi sempurna dan bergerak bebas sehingga mampu menghasilkan arus listrik. Pada larutan elektrolit lemah, timbul sedikit gelembung gas disertai tidak menyalanya bohlam. Akibat zat yang terlarut adalah ion. Ion yang terionisasi sebagian tidak cukup kuat untuk mengalirkan arus listrik yang diperlukan untuk menyalakan lampu bohlam. Sedangkan pada larutan non-elektrolit tidak terdapat gelembung gas dan bohlam tidak menyala akibat dari zat yang terlarut tidak dapat menghasilkan ion. Just for information, air acu ternyata ada dua loh, yaitu air acu biru dan air acu merah. Air acu yang kami gunakan di dalam uji larutan adalah air acu biru yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan yang dapat menghantarkan arus listrik ialah air acu merah. Jadi itu dia akhir videonya. Jika ada pertanyaan seputar materi ini bisa ditanyakan dengan cara mengetik pada kolom komentar. Akhirnya kita sudah berada di penghujung sesi. Sebelum mengakhiri presentasi ini, tahukah kalian makna dibalik foto awal dan foto akhir kelompok kami? Jadi foto awal dari kelompok kami merupakan topeng penutup muka asli kami. Yang maknanya jika kita memulai hal baru, kita pasti merasa bingung akan hal tersebut. Solusinya masih tertutup. Tetapi rasa keingintahuan kita yang menggebu-gebu membuat kita ingin terus mencari solusi dan jawabannya. Jawaban atau keberhasilan yang telah kita raih di dalam melakukan sesuatu membuat kita merasa lega dan bahagia. Hal itu diekspresikan dengan foto akhir dari kelompok kami. Intinya tetap semangat dan jangan menyerah. Oke? Sekian presentasi dari kelompok kami.